warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya semua teman-teman kelas 1? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 kegemaranku subtema 4. Anak saleh gemar membaca. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman mempersiapkan buku tematik tema 2 dan alat tulisnya ya. Ikuti Bunda Dia terus. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan praktik persiapan membaca, siswa dapat mempraktekkan posisi duduk dengan benar. Yang kedua, dengan membaca nyaring, siswa mampu memahami teks wacana dengan baik. Yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa mendapat informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga. Yang keempat, dengan mengamati sampul buku, siswa dapat lebih memahami dan mengenal isi dalam buku tersebut. Nah, teman-teman, sudah diambil buku tematik tema 2 kegemaranku? Oke, sekarang kita akan belajar. Nah, teman-teman, kalau kita belajar, kita harus memperhatikan posisi duduk kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita harus menegakkan punggung kita, kemudian mata kita tidak boleh terlalu dekat dengan buku. Jadi jaraknya antara mata dengan buku adalah 30 cm. Ya, seperti ini ya teman-teman jaraknya, dan punggungnya harus tegak. Nah, teman-teman silakan dibuka bukunya halaman 133. Kita sudah memasuki subtema 4 pembelajaran 1 anak saleh gemar membaca. Nah, di halaman 133 ada cerita. Nah, Bunda Dia akan menceritakan terlebih dahulu ya, teman-teman menyimak buku teman-teman masing-masing. Bunda akan bercerita. Di sini ada membaca adalah hobi Salman. Saat jam istirahat, Salman menyempatkan diri membaca buku. Salman senang membaca buku di halaman sekolah. Salman membaca bersama teman-teman. Salman juga rajin ke perpustakaan sekolah. Salman senang membaca buku kisah sahabat Nabi. Salman banyak tahu karena rajin membaca. Anak saleh terbiasa membaca. Nah, di sini teman-teman siapa yang gemar membaca? Coba angkat tangannya. Nah, kalau kita senang membaca atau rajin membaca, kita akan mengetahui banyak ilmu-ilmu pengetahuan karena buku adalah jendela dunia. Sekarang kita buka buku halaman 134. Nah, di sini Bunda juga akan bercerita ya. Salman senang membaca. Setiap bulan, ayah mengajak Salman membeli buku di toko buku. Salman senang dibelikan buku cerita dan buku aktivitas. Buku cerita yang paling disukai Salman adalah buku kisah para nabi dan sahabat. Salman dapat mencontoh sikap baik dari buku yang dibacanya. Buku aktivitas pun Salman suka. Salman senang mengisi waktu di rumah dengan mengerjakan buku aktivitas. Ada aktivitas membuat karya dari barang bekas. Ada aktivitas melatih membaca dan menulis. Nah, di sini ada soal cerita. Kita jawab bersama-sama ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Secara lisan itu tidak tertulis ya teman-teman, hanya diucapkan. Nah, yang pertama, apa kegiatan Salman bersama ayah setiap bulan? Ayo, tadi siapa yang menyimak pasti tahu. Apa ya kegiatan Salman setiap bulan? Ya, benar, membeli buku di toko buku. Kemudian, yang kedua, buku apa yang disenangi Salman? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, benar. Yang disukai Salman adalah buku kisah
para nabi dan sahabat, dan buku aktivitas. Yang ketiga, apa manfaat Salma membaca buku kisah para sahabat? Nah, di sini manfaatnya adalah kita bisa mencontohkan sikap-sikap yang baik dari Nabi dan para sahabatnya. Yang keempat, apa manfaat buku aktivitas untuk Salman? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Manfaat dari buku aktivitas itu adalah bisa membuat karya dari barang bekas ataupun bisa melatih membaca. Nah, teman-teman, di sini Bunda Diah punya buku cerita. Kita akan mengamati sampul buku, di mana teman-teman bisa mengisi tabel di halaman 135. Teman-teman juga boleh mengambil buku cerita di rumah yang teman-teman punya ya. Kemudian gimana sih kita cara mengisi nama penulis? Di sini di setiap buku cerita atau buku-buku lain pasti ada penulisnya. Di sini Bunda Diah buku ceritanya penulisnya adalah Wahyu Hidayat. Ya teman-teman, di sini ada penulis bukunya Wahyu Hidayat. Kemudian di sini ada harga buku. Biasanya harga buku itu ada yang tercantum di dalam bukunya, ada yang tidak. Biasanya ada di belakang buku. Nah, buku ini harganya sekitar 54.000. Kemudian ada tahun terbit. Nah, teman-teman bisa melihat kalau Bunda Diah buku ceritanya itu tahun terbitnya ada di belakang ya teman-teman, tahun 2015. Di sini ada tahun 2015. Kemudian nama penerbit. Nah, di sini juga ada penerbit. Penerbitnya siapa ya teman-teman? Di sini ada penerbit Naura Books. Ya, buku Bunda Diah diterbitkan oleh nama penerbitnya Naura Books. Kemudian kita lihat jumlah halaman. Nah, jumlah halaman buku Bunda Diah adalah di sini ada 20 halaman. Ya, jumlah halamannya ada 20. Kemudian judul buku. Nah, judul bukunya di sini ada Kepala Cican Gatal. Cara kita mengamati sampul buku seperti itu ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh mencoba. Teman-teman bisa mengambil salah satu buku yang teman-teman punya, kemudian teman-teman mengamati. Ada harga bukunya, kemudian ada penulisnya, ada tahun terbit, nama terbit, jumlah halaman, dan judul buku. Nah, teman-teman, setiap orang itu pasti memiliki buku kegemaran yang berbeda-beda. Nah, di sini di halaman 137 kita akan mencari tahu informasi tentang buku kegemaran. Di sini ada keluarga Salman adalah keluarga yang senang membaca. Ayah senang membaca surat kabar. Ibu senang membaca buku resep masakan. Salman senang membaca buku cerita para nabi dan sahabat nabi. Sofia senang membaca komik Islami. Setiap orang memiliki kegemaran membaca buku yang berbeda-beda. Nah, di sini ada kolom tabel, tuliskan buku kegemaran anggota keluargamu. Nah, untuk teman-teman, coba teman-teman tanyakan kepada ayah, ibu, kakak, diri kita, dan adik. Teman-teman coba tanyakan apa buku kegemaran dari masing-masing anggota keluarga ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan membaca kata. Nah, di sini Bunda Diah punya buku. Ya, tulisannya ada buku. Ya, kemudian ada komik. Tulisannya adalah komik. Kemudian ada kamus. Kamus. Kemudian ada meja.
meja. Ada koran, koran. Majalah, majalah. Kursi, kursi. Lampu, lampu. Oke, teman-teman bisa mengikuti? Oke, teman-teman hebat. Nah, kita akan mencari kegemaran anggota keluarga. Teman-teman bisa memperhatikan buku di halaman 139 di kegiatan 2. Di sini perintahnya adalah tariklah garis yang tepat untuk menghubungkan keluarga Salman dengan buku kegemarannya. Nah, teman-teman masih ada yang ingat tadi keluarga Salman itu ayah, ibu, adik, kakak, kegemarannya apa saja ya? Oke, teman-teman siapkan pensil atau spidol warna untuk membedakannya. Di sini yang pertama ada ayah. Ayah Salman tadi gemarnya apa ya? Oke, benar. Ayah Salman tadi gemarnya itu membaca surat kabar. Kita tarik ke surat kabar. Kemudian di sini ada ibu. Ibu tadi gemarnya apa teman-teman? Ya benar, ibu suka membaca buku resep makanan. Kita tarik. Kemudian ada Salman. Salman tadi senangnya atau gemarnya membaca buku apa? Ya, Salman senang membaca buku kisah Nabi dan para sahabat. Kita tarik lagi. Oke, kemudian yang terakhir ada Sofia. Nah, Sofia tadi gemarnya membaca apa? Membaca komik. Kita garis. Oke, teman-teman sudah bisa? Nah, teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, yang pertama kita sudah belajar membaca teks dan menjawab pertanyaan secara lisan. Yang kedua, kita sudah belajar mengamati sampul buku. Yang ketiga, kita sudah belajar membaca kata. Yang keempat, menarik garis anggota keluarga Salman yang gemar membaca buku berbeda-beda. Nah, teman-teman juga jangan lupa di saat teman-teman belajar atau membaca buku, kita harus memperhatikan posisi duduk dan jarak antara mata dengan buku. Ya teman-teman sudah mengerti? Nah, di sini Bunda Diah akan membacakan terjemahan surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah surah ke-96 di Al-Quran. Ayat pertama sampai dengan kelima adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Allah perintahkan umat Islam harus senang membaca, terutama dapat membaca Al-Quran. Al-Quran adalah yang utama. Senang membaca Al-Quran adalah ciri anak saleh. Nah, di sini teman-teman juga harus terus semangat dalam belajar mengaji Al-Qur'annya ya teman-teman. Karena kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk bisa membaca Al-Qur'an. Nah, teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.